Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi sama aku Rahma, yang pada kesempatan kali ini aku akan menjelaskan sebuah teknologi yang sangat bermanfaat bagi kita di masa depan nanti. Nah, sebelumnya aku mau tanya-tanya dulu nih, pernahkah kalian melihat benda terbang kecil yang melayang di langit? Mungkin saat berada di taman atau saat menghadiri suatu acara. Nah, benda ini seringkali membuat kita penasaran, bahkan terkagum-kagum dengan teknologi canggih yang memungkinkan mereka melayang dengan anggun di udara. Nah, itulah yang sering kita sebut dengan drone. Sebagai sebuah inovasi teknologi yang awalnya dikembangkan untuk keperluan militer, drone kini telah merambah ke berbagai aspek kehidupan kita. Dari mulai membantu fotografer mengabadikan momen indah dari sudut pandang yang tak terjangkau, hingga membantu para petani mengawasi tanaman mereka. Drone kini telah membuktikan dirinya sebagai alat yang serbaguna dan revolusioner. Nah, kalian penasaran nggak sih apa itu drone dan bagaimana sejarahnya? Apa itu drone? Drone atau dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai pesawat tanpa awak atau bisa disebut juga dengan PTA. Nah, drone ini adalah kendaraan udara yang tidak membutuhkan pilot manusia di dalamnya. Drone dapat dikendalikan dari jarak jauh menggunakan alat kontrol atau dapat terbang secara mandiri dengan mengikuti rute yang telah diprogram sebelumnya menggunakan perangkat lunak yang sangat canggih. Bagaimana sih sejarah drone? Yang pertama, awal mula penggunaan di tahun 1900-an. Drone ini pertama kali dikembangkan pada awal abad ke-20. Selama Perang Dunia ke-1, militer Amerika Serikat dan Inggris ini mengembangkan pesawat tanpa awak untuk digunakan dalam latihan militer dan sebagai target tembak. Nah, salah satu drone pertama adalah Cateringbird yang dikembangkan oleh Amerika Serikat pada tahun 1918. Kedua, pada Perang Dunia Kedua. Pada Perang Dunia Kedua ini, penggunaan drone ini semakin berkembang. Militer Jerman menggunakan V1 Flying Bomb yang merupakan drone rudal pertama yang dikenal luas. Sementara itu, Angkatan Laut Amerika Serikat menggunakan drone sebagai target untuk latihan penembakan. Yang ketiga, pada Perang Dingin dan perkembangan teknologi di tahun 1950-an hingga 1990-an. Nah, pada era ini atau pada era Perang Dingin, drone mulai digunakan untuk tujuan pengintaian dan pengumpulan informasi intelijen. Nah, Amerika Serikat ini mengembangkan serangkaian drone pengintai seperti Rain Model 147 yang digunakan untuk memantau aktivitas militer di wilayah musuh, seperti itu. Nah, selanjutnya yang keempat ada era model dan penggunaan CPL. Nah, di tahun 2000-an hingga sekarang, dengan kemajuan teknologi yang sangat pesat, drone kini tidak hanya digunakan dalam militer, tetapi juga dalam berbagai aplikasi sipil. Pada tahun 2000-an ini, drone mulai digunakan dalam misi penyerangan oleh militer Amerika Serikat seperti Predator dan Reaper. Nah, dalam bidang sipil ini, penggunaan drone berkembang pesat dalam berbagai sektor. Yang pertama ada pemotretan dan videografi udara. Drone digunakan oleh fotografer dan pembuat film untuk mengembangkan gambar dan video dari udara dengan sudut pandang yang sangat unik. Kedua, ada pemetaan dan survei. Sipil ini menggunakan pemetaan dan survei. Nah, pemetaan dan survei ini digunakan dalam pemetaan lahan dan survei topografi. Yang ketiga ada pertanian. Drone ini sangat membantu para petani dalam memantau tanaman dan juga penyemprotan pestisida secara efisien. Yang selanjutnya ada pengiriman barang. Beberapa perusahaan seperti Amazon menguji coba penggunaan drone untuk pengiriman barang. Nah, yang terakhir ada penanganan bencana. Drone ini dapat digunakan untuk penilaian kerusakan dan juga misi penyelamat setelah adanya bencana alam, seperti itu. Nah, untuk kesimpulannya, drone ini telah berkembang dari teknologi militer menjadi alat yang sangat berguna di berbagai industri. Seiring dengan perkembangan teknologi, kita dapat mengharapkan inovasi lebih lanjut dari aplikasi yang lebih luas dan bisa digunakan untuk drone di masa depan. Semoga penjelasan yang telah aku jelaskan tadi dapat membantu dan cukup sampai di sini. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.